Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Hairani dengan NPM 10030123032 akan membahas tentang ashab al-furudi yang mendapatkan bagian ashab al-furud ahli waris yang mendapat bagian atau setengah atau separuh bagian dapat dilihat pada setengah hak suami. Syaratnya almarhumah tidak meninggalkan anak. Yang kedua adalah anak perempuan juga mendapatkan setengah apabila tunggal dan almarhum tidak meninggalkan anak lain. Kemudian ada cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki yang sudah wafat. Syaratnya yaitu tunggal, almarhum tidak meninggalkan anak. Kemudian ada saudara perempuan tunggal sekandung. Syaratnya yaitu tunggal, almarhum tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan cucu dari anak laki-laki. Kemudian ada saudara perempuan tunggal seayah. Syaratnya yaitu tunggal, almarhum tidak meninggalkan anak, tidak cucu dari anak laki-laki, tidak juga saudara kandung. Itu yang termasuk ahli waris yang mendapatkan setengah. Selanjutnya adalah ashab al-furud yang mendapat bagian rubu. Ahli waris yang mendapatkan bagian rubu atau seperempat, yaitu istri mendapat seperempat apabila almarhum tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian suami juga mendapatkan seperempat apabila almarhumah meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Suami dan istri oleh ulama fikih mewaris dikelompokkan kepada ahli waris sarabiah karena pertalian pernikahan. Oleh karena itu akan terjadi putus hak waris dengan perceraian kecuali jika masih dalam masa iddah. Sebagaimana dijelaskan terdahulu, bila istri almarhum lebih dari satu, maka hak yang ditentukan Al-Quran dibagi rata pada sejumlah istri dan tidak membedakan istri pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian yaitu ashab al-furud yang mendapat bagian sumun atau seperdelapan. Ahli waris yang mendapatkan bagian sumun atau seperdelapan hanya satu, yaitu istri. Apabila almarhum meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian ada ashab al-furud yang mendapat bagian sulusan. Ahli waris yang mendapat bagian sulusan atau 2/3 dibagi rata, yaitu 2 orang atau lebih anak perempuan mendapat 2/3 apabila almarhum tidak meninggalkan anak laki-laki. Kemudian ada 2 orang atau lebih saudara perempuan sekandung. Syaratnya apabila almarhum tidak meninggalkan anak, tidak pula cucu, dan tidak meninggalkan saudara laki-lakinya. Kemudian ada 2 orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapatkan 2/3 apabila almarhum tidak meninggalkan anak laki-laki. 2 orang atau lebih saudara perempuan seayah juga apabila almarhum tidak meninggalkan anak, tidak pula cucu, tidak pula saudara laki-laki. Kemudian ada ashab al-furud yang mendapat bagian sulus atau sepertiga. Ashab al-furud yang mendapat bagian sulus atau sepertiga yaitu ibu kandung apabila almarhum tidak meninggalkan anak dan tidak pula saudara-saudara perempuan. Kemudian 2 orang atau lebih saudara seibu bagi rata, tidak membedakan antara laki-laki dan wanita. Syaratnya almarhum tidak meninggalkan anak, tidak pula ayah, tidak meninggalkan saudara sekandung atau saudara seayah. Kemudian ada ashab al-furud yang mendapat bagian sudus, yaitu 1/6 ayah apabila almarhum meninggalkan anak laki-laki. Ada pula ibu kandung, syaratnya almarhum punya anak atau saudara perempuan banyak. Kakek pun ayahnya dari ayah, almarhum tak meninggalkan ayah tapi meninggalkan anak laki-laki. Nenek juga dari ayah atau ibu, bila dua-duanya ada maka dibagi rata. Almarhum tak meninggalkan ibu.
Bagian yang saya sebutkan di atas ada yang langsung ditegaskan dalam Al-Quran, ada pula yang dijelaskan dalam hadis, bahkan ada pula berdasarkan pada pendapat para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun presentasinya tertera langsung dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Kemudian selanjutnya ada ashab al-furud yang selalu mendapat bagian tertentu. Ditinjau dari bagiannya, ahli waris yang termasuk ashab al-furud itu ada yang selalu mendapatkan bagian tertentu, ada pula yang terkadang mendapat sisa. Ashab al-furud yang selalu mendapat bagian tertentu dan tidak pernah mendapat sisa walaupun tidak ada ahli waris lain dapat dilihat pada bagiannya, yaitu ahli warisnya suami mendapat hak yaitu setengah apabila almarhumah tidak meninggalkan anak. Kemudian suami juga dapat 1/4 apabila almarhum meninggalkan anak. Kemudian ada istri mendapatkan 1/4 apabila almarhum tidak meninggalkan anak juga. Ibu juga mendapat 1/3 apabila almarhum tidak meninggalkan anak dan tidak pula banyak saudara perempuan. Ibu juga mendapatkan hak 1/6 apabila almarhum meninggalkan anak atau banyak saudara perempuan. Ada pula ibunya ibu mendapatkan 1/3 almarhum tidak meninggalkan ibu, tidak meninggalkan anak, tidak pula saudara perempuan. Kemudian ada 1/6 almarhum tidak meninggalkan ibu tapi meninggalkan anak atau saudara perempuan. Ibunya ayah juga mendapatkan hak 1/3 apabila almarhum tidak meninggalkan ibu, tidak meninggalkan anak, tidak pula saudara perempuan. Dan mendapatkan hak 1/6 almarhum tidak meninggalkan ibu tapi meninggalkan anak atau seorang saudara seibu juga mendapatkan 1/6 almarhum jika almarhum tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan ayah. Kemudian 2 orang atau lebih saudara seibu berserikat dalam 1/3 apabila almarhum tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan ayah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.